Dewa medis terkuat. Bab 5 siapa yang akan bangkit dan jatuh. Jianbei Qinglang, seorang jenderal di bawah komando Tuan Chen dari keluarga Chen. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk berlutut dan bersujud mengakui kesalahanmu, lalu keluar dari sini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang berseru. Qinglang, dia Qinglang. Kudengar petarung paling ganas dan kejam di antara bawahan Tuan Chen adalah Qinglang. Suatu kali, Tuan Chen dibunuh dan Qinglang kebetulan ada di sana. Dia mengalahkan lebih dari 200 orang sendirian. Pertempuran itu membuat seluruh jalan berlumuran darah. His, ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Hanya Tuan Tua Chen yang bisa menaklukkannya. Sekarang anak ini datang ke pemandian untuk membuat masalah dan bertemu dengan serigala biru. Hehe, aku khawatir nyawanya dalam bahaya. Semua orang membicarakannya, dan wajah mereka saat melihat Xiao Chen penuh dengan antisipasi untuk pertunjukan yang bagus. Sebaliknya, Xiao Chen, orang yang terlibat, tampak tenang dan kalem. Kau memintaku untuk berlutut dan bersujud tanpa menanyakan identitasku. Tidakkah menurutmu itu terlalu tiba-tiba? Hahaha. Qinglang tertawa keras ke langit. Menarik. Sangat menarik. Sudah lama aku tidak bertemu orang yang sombong sepertimu. Aku berkata jujur. Aku telah mengikuti Master Chen dan berkeliling Jianbei selama bertahun-tahun. Aku mengenal setiap orang terkemuka di Jianbei. Namun, aku belum pernah melihat wajahmu di kalangan atas. Bukankah itu kebetulan? Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan matanya yang berbintang sedingin pisau. Kau akan tahu. Begitu dia selesai berbicara, 2 sinar dingin menyambar bagai kilat, dan sesaat kemudian, tubuh besar serigala biru itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Darah menyebar, dan Qinglang menatapnya dengan mata besarnya, penuh ketidakpercayaan. Sampai saat ini, dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Xiao Chen. Yang lebih tidak ku mengerti adalah, siapakah Xiao Chen. Dan seluruh pemandian, setelah beberapa saat hening, mendidih sepenuhnya. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh Qinglang. Bagaimana dia melakukannya? Kenapa aku tidak melihatnya bergerak? Orang ini, apakah dia manusia atau hantu? Xiao Chen mengabaikan semua orang dan hanya memfokuskan pandangannya pada pelayan. Kalian punya waktu 2 menit untuk mengeluarkan semua orang. Mendengar ini, pelayan itu menggigil hebat. Dia tidak berani gemetar sedikitpun, malah bangkit dan berteriak. Semuanya, segera tinggalkan tempat pemandian. Cepat, siapapun yang terlambat akan mati. Faktanya, dia tidak perlu berteriak, dan tidak ada seorang pun yang berani berhenti sejenak. Sialan, serigala biru adalah makhluk yang sangat menakutkan, tapi dia bahkan tidak bisa menghindari satu pun serangannya. Seperti apa orang-orang ini? Hanya dalam waktu 1,5 menit, seluruh pemandian dikosongkan. Aula kosong itu begitu sunyi sampai-sampai membuat rambut orang berdiri tegak. Pelayan itu menatap Xiao Chen sambil menggigil, dan berkata, Tuan, saya telah membersihkan orang-orang sesuai dengan instruksi Anda. Bisakah Anda memaafkan saya? Xiao Chen bahkan tidak memandangnya, dia hanya menggendong putrinya dan berjalan menuju kamar mandi. Siapkan sarapan yang mengenyangkan untuk putriku. Pasti yang terbaik. Dan 1 set pakaian. Pasti merek terbaik. Setelah selesai, sisakan 1 jari untuk dirimu sendiri sebagai permintaan maaf kepada putriku. Pelayan itu menghela napas lega. Meskipun dia kehilangan 1 jarinya, setidaknya dia masih hidup dibandingkan dengan Qinglang. Dia segera membungkuk ke arah punggung Xiao Chen. Tuan, saya pasti akan segera melakukannya. Xiao Chen datang ke kamar mandi, menyingkirkan pakaian compang camping putrinya, sendiri membawanya ke dalam air, dan dengan hati-hati menyeka kotoran dari tubuhnya. Anak itu sangat ketakutan dan memegang leher Xiao Chen dengan kedua tangannya, menolak melepaskannya. Xiao Chen sangat penyayang, dan setiap gerakan yang dilakukannya sangat lembut. Takut menyakiti putriku. Pada kulit lembut itu, ada bekas luka baru dan lama yang saling bertautan. Masing-masingnya seperti luka yang dalam di hati Xiao Chen. Air mata mengaburkan mata Xiao Chen. Bagaimana dia bisa tahan dengan anak yang begitu muda? Ini adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa diganggu seperti ini? Gadis kecil itu pun mengusap-usap bekas luka di tubuh Xiao Chen dengan rasa ingin tahu dan tersenyum bodoh. Xiao Chen tidak hanya menangis seperti dirinya, dia juga memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya seperti dirinya. Tampaknya keduanya benar-benar jenis yang sama. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia merasa sangat sedih dalam hatinya. Terima kasih, nak. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Selain itu, aku akan membawamu mencari ibumu. Mulai sekarang, keluarga kita yang beranggotakan 3 orang akan bersama. Kita tidak akan pernah terpisahkan. Gadis kecil itu menatap Xiao Chen dengan tatapan kosong, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya. Xiao Chen menyentuh kepala kecilnya yang basah dan berbicara lagi. Kamu adalah putriku, Xiao Chen. Meskipun kamu telah menderita selama 5 tahun, di masa depan, kamu tidak akan menikah dengan siapapun selain seorang kaisar. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Xiao Zi. Itu berarti ibu dari dunia. Gadis kecil itu tampaknya memahami sebagian hal ini. Dia melambaikan tangan kecilnya yang kurus dan mengedipkan matanya yang besar dan cerah. Karena putrinya gembira, suasana hati Xiao Chen tentu saja membaik. Sayang,
Kamu pasti lapar. Ayo, ayah akan mengajakmu sarapan. Di aula luar, pelayan telah menyiapkan sarapan yang lezat dan berlimpah untuk Xiao Chen dan putrinya. Roti manis, susu murni, kaviar dan makanan mewah lainnya. Ketika Xiao Zi melihat ini, matanya langsung berbinar, tetapi dia tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Dia hanya membuka matanya lebar-lebar dan menatap Xiao Chen dengan iba. Xiao Chen membelai kepala kecilnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Silakan. Ini semua milikmu. Mendengar ini, Xiao Zi naik ke meja tanpa berkata apa-apa dan mulai melahap makanannya. Xiao Chen membujuk sambil tersenyum. Pelan-pelan saja, tidak ada yang bersaing denganmu. Xiao Zi tampaknya tidak makan selama bertahun-tahun. Dia makan dengan lahap dan menghabiskan semua makanan di meja. Kalau bukan karena Xiao Chen yang takut kalau Xiao Zi makan terlalu banyak, dan sudah makan terlalu banyak, lalu menghentikannya, memandikannya lagi, dan mengganti pakaiannya dengan pakaian baru yang bersih, Xiao Zi mungkin sudah mati kelaparan. Pakaian yang dibeli pelayan itu cukup pas dan sangat pas untuk Xiao Zi. Meskipun dia masih agak kurus, dengan kulit pucat dan kasar, setelah berganti pakaian baru, Xiao Zi sebenarnya memiliki aura seorang putri kecil. Melihat ekspresi bahagianya, Xiao Chen merasa sedih. Sudah 5 tahun. Ini mungkin pakaian baru pertama putriku, kan? Xiao Zi menunjuk ke pakaian kotor di sudut dan Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kita tidak akan memakai pakaian seperti itu lagi. Mulai sekarang, ayah akan memberikan yang terbaik untukmu. Setelah selesai berbicara, dia menggendong putrinya dan langsung berjalan keluar pintu. Tepat saat Xiao Chen dan Xiao Zi keluar dari gerbang pemandian, sederet Mercedes-Benz dan Maybach melaju kencang dan berhenti di depan Xiao Chen. Bab 6, menjadi seekor anjing bisa membuatmu hidup. Kisah keluar dari Rolls-Royce, dan seorang pemuda berjas juga keluar dari mobil terdepan lawan, berjalan ke Maybach kedua dan membuka pintu belakang. Seorang lelaki tua berambut pendek dan mengenakan setelan sutra tang berjalan perlahan. Bertahun-tahun telah membentuk kerutan di wajahnya, tetapi matanya masih cerah dan penuh semangat, membuat perawakannya yang pendek 1,68 meter tampak penuh aura yang kuat. Setelah dia turun, mobil Mercedes-Benz lainnya juga keluar satu demi satu. Para lelaki berpakaian jas berkumpul di belakang lelaki tua itu dan berdiri tegak, bagaikan pohon pinus yang menjaga bumi. Orang tua itu, bersandar pada tongkat, berjalan perlahan ke depan dan berhenti tidak jauh dari Xiao Chen. Kisah berdiri dengan gagah di hadapan Xiao Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap lelaki tua di bawah tangga dengan tatapan dingin. Akan tetapi lelaki tua itu hanya meliriknya dan tidak menanggapinya dengan serius. Jelaslah bahwa Xiao Chen adalah tuannya, dan dia hanya berbicara kepada tuannya. 30 tahun. Orang tua itu menopang dirinya dengan keruknya dengan kedua tangan dan menatap Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Tetapi hanya Xiao Chen yang bisa merasakan niat membunuh yang dingin itu. Sejak keluarga Chen saya berdiri di daerah Jiangbei ini, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh siapapun di keluarga Chen saya atau bersikap tidak hormat kepada mereka selama 30 tahun terakhir. Belum lagi membunuh siapapun di keluarga Chen saya. Kau yang pertama dalam 30 tahun. Dan yang terakhir. Ziyi sedikit takut, dan meringkuk dalam pelukan Xiao Chen, memegang erat kera ayahnya dengan tangan kecilnya, tidak berani melepaskannya. Xiao Chen dengan lembut membelai punggungnya dan berkata dengan menenangkan. Jangan takut, ayah ada di sini, tidak seorang pun dapat menyentuhmu. Puan Chen tersenyum dingin. Huff. Sombong sekali kau. Xiao Chen perlahan mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bertele-tele sekali. Chen tua menatap Xiao Chen selama lebih dari 50 detik, lalu dia melihat ke langit dan tertawa. Hahaha. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di daerah Jiangbei ini yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kau hanya seekor semut, yang merasa memiliki kemampuan yang tidak penting, dan berani bersikap kasar kepadaku. Kau benar-benar ceroboh. Dia tersenyum, lalu perlahan-lahan menyingkirkan senyumnya, wajahnya menjadi dingin, dan tatapan matanya setajam pisau. Bunuh cucu kesayanganku. Bunuh murid kesayanganku. Ganggu wilayah keluarga Chen-ku. Hari ini, jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup dan mencabik uratmu, aku akan menyesali kesombonganmu yang lancang. Aku tidak bisa mengembalikan reputasi keluarga Chen-ku di Jiangbei. Xiao Chen mendekatkan kepala kecil Ziyi ke dadanya dan berkata dengan tatapan dingin. Aku menyarankanmu untuk berlutut dan tunduk padaku. Chen tua mengepalkan tangannya erat-erat, sehingga tongkat mahoni sekeras besi itu retak. Penghinaan. Penghinaan telanjang. Keluarga Chen telah berdiri di Jiangbei selama puluhan tahun. Siapa yang berani bersikap begitu sombong terhadap keluarga Chen? Begitu acuh tak acuh. Tapi sekarang, orang ini muncul. Kesombongan dan kekasarannya membuat Chen sangat marah. Niat membunuh yang dahsyat terpancar dari tubuh kecil itu terpantul di mata merahnya. Hanya ada satu kata di mata Tuan Chen, bunuh. Biarkan anak itu hidup. Keluarga Chen tidak membunuh anak kecil. Sedangkan dua lainnya, patahkan tulangnya dan buang ke sungai untuk dimakan ikan. Dengan satu perintah, ratusan orang keluar. Kalau orang lain, pemandangan gelap itu pasti akan membuat mereka takut setengah mati. Bagaimanapun, ini adalah pengawal Tuan Chen.
Menurut legenda, semua orang di sini adalah pensiunan prajurit pasukan khusus, dan masing-masing dari mereka dapat melawan 10 orang sekaligus. Meskipun jumlah orangnya hanya 100 orang, tetapi mereka tidak kurang dari 1.000 prajurit. Hampir, tak seorang pun dapat mengalahkannya. Namun, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Dia menggendong Ziyi di tangannya, berjalan menuju mobilnya, dan meninggalkan pesan dengan nada yang sangat tenang. Biarkan dia hidup, aku butuh anjing. Janji. Kisah menjawab dengan tenang lalu melangkah maju. Ada sedikit rasa jijik di mata Tuan Chen. Pamer. Teruslah pamer. Hanya dengan satu bawahan, dia ingin berurusan dengan ratusan tuan dari keluarga Chen-ku. Itu seperti memukul batu dengan telur. Xiao Chen akan membayar harga mahal atas kebodohannya. Tuan Tua Chen telah memutuskan bahwa nanti, dia akan membuat Xiao Chen berlutut di depannya, menamparnya dengan keras beberapa kali, dan kemudian membunuhnya. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, saat berikutnya, kisah muncul di hadapan semua orang. Matanya setenang air, dan dia tampaknya tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Menghadapi orang-orang yang bergegas datang, kisah sedikit membuka kancing lengan bajunya, bulu matanya yang panjang sedikit terkulai, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Kalian, hukuman mati. 4 kata ringan keluar dari mulut kisah. Saat berikutnya, ratusan pengawal setingkat pasukan khusus tiba-tiba terdiam. Segera setelah itu, dimulai dengan orang pertama yang paling dekat dengan kisah, dia meledak menjadi bola kabut darah. Berikutnya muncul orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ratusan orang hancur dan tidak ada seorang pun yang selamat. Angin sepoi-sepoi bertiup, kabut darah pun sirna dan lenyap tanpa jejak. Seketika, tubuh Tuan Chen menggigil, matanya terbelalak, rambutnya berdiri tegak, dan ia pun terjatuh ke tanah di tempat. Selangkangannya sudah basah oleh air kencing. Metode ini, apakah ini masih manusiawi? Dia, keberadaan macam apa yang dia temui? Kisah mengancingkan lengan bajunya dan berjalan menuju mobilnya sambil menggelengkan kepalanya. Setiap kali mereka jatuh sebelum aku sempat mengerahkan kekuatanku. Aku benar-benar ingin meledakkan planet sialan ini. Sudut mulut Tuan Chen berkedut hebat. Dia hanya seorang pelayan dan dia bahkan tidak peduli dengan seluruh bumi. Seberapa kuatkah Xiao Chen? Pada saat ini, Tuan Chen merasa patah hati. Keluarga Chen sudah tamat. Semuanya sudah berakhir. Jika mereka memprovokasi seseorang setingkat Xiao Chen, bahkan jika keluarga Chen adalah salah satu keluarga teratas di Jiangbei, itu akan hancur dalam hitungan hari. Pada saat ini, hati Tuan Chen berdebar kencang. Dia sangat marah dan ingin memukul cucunya yang bodoh itu sampai mati dengan tangannya sendiri. Mengapa kamu menyinggung orang seperti Xiao Chen jika kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Brengsek. Bukankah ini seperti meminta umur yang terlalu panjang? Tepat saat dia merasa putus asa, mobil Xiao Chen melaju ke samping Tuan Chen, membuka jendela mobil, dan udara dingin dari AC bertiup di wajahnya, membuat bulu kuduk Tuan Chen merinding. Tuan pertama. Bibir Tuan Chen hampir bergetar saat mengucapkan kalimat ini. Nada suaranya penuh rasa kasihan, seperti memohon. Xiao Chen tidak menatapnya, tetapi hanya menatap putrinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mulai hari ini, keluarga Chen akan menjadi anjingku di Jiangbei. Apakah kamu bersedia? Pak Tua Chen mengangguk cepat bagaikan ayam mengejar nasi. Ya, aku 100, tidak, 10.000 kali bersedia. Ingat, namaku Xiao Chen. Begitu dia selesai berbicara, mobilnya melaju kencang menuju kejauhan. Bersambung.